warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sari Prastiwi SPD dari SMP Negeri 1 Muncar. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan melakukan kegiatan diseminasi disiplin positif pada sekolah saya. Untuk itu, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Mas Budi SPD yang diwakili oleh Ibu Leti Latifah SPD selaku kurikulum SMP Negeri 1 Muncar. Yang saya hormati Ibu Ika Sari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Muncar. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kita buka acara hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai acara hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Muncar oleh Ibu Ika Sari SPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Muncar yang dalam hal ini diwakili oleh Wakakurikulum Ibu Leti Latifah SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru rekan kerja saya SMP Negeri 1 Muncar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dalam acara yang kami selenggarakan, yaitu acara penyebaran diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak panjang kata, hari ini saya akan memperkenalkan diri, walaupun panjenengan sudah kenal dengan saya, akan tetapi saya akan memperkenalkan diri dan juga tujuan kegiatan ini apa akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, nama saya Ika Sari Prastiwi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Jawa Timur. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih saya kepada fasilitator saya, yaitu Bapak Agus Supriyanto MPD, dan juga pengajar praktik saya Bapak Rian Kristiasandi MPD. Baik Bapak Ibu, langsung saja akan saya sampaikan tujuan kegiatan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang ketiga, dapat menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Selanjutnya, yaitu apa sih sebenarnya budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam budaya positif itu ada beberapa konsep utama. Konsepnya ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, dan keenam keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan belajar atau kita akan melihat apa sebenarnya perubahan paradigma belajar itu. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin panjenengan sudah ada yang melakukan hal ini, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini juga merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi sebuah teori kontrol. Dan apa itu stimulus? Nah, Bapak Ibu, untuk lebih lanjut kita akan belajar teori kontrol. Kita ada sebuah permainan. Permainannya seperti apa? Mohon dibacakan Bu Rima. Teori kontrol, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B. Rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B atau teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Terima kasih. Ya, monggo kita akan mencoba teori kontrol. Silakan berhadapan dengan teman di sebelahnya. Yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Yang satu menjaga kepalanya agar tidak terluka, dan yang satu berusaha merayu bagaimana bisa si rekan A, si A ini mau membuka kepalanya. Silakan dicoba dalam waktu 30 detik. Monggo silakan, boleh menghardik, boleh menggelitik, boleh merayu, memberikan uang. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu ya, Bapak Ibu, kenapa tadi ada permainan itu? Kita akan mempelajari miskonsepsi teori kontrol tersebut. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, yaitu kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa murid, kamu harus A. Bahasa harus itu untuk saat ini dihilangkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Semisal terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu masuk ke dalam anak-anak, mengontrol anak-anak, itu mengurangi kemandirian anak-anak. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah tidak dapat menguatkan karakter. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita membuat anak-anak merasa bersalah. Kalau kamu begitu, nanti ibu guru dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Itu adalah kata-kata untuk membuat anak-anak merasa bersalah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini tidak ya Bapak Ibu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita terbiasa memaksa, itu hanya berlaku sesaat. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke, jadi bisa dibaca, panjenengan baca. Ada stimulus responnya seperti yang sebelah kiri dan berubah menjadi teori kontrol, menjadi contohnya realitasnya, kebutuhan kita sama, yang sebenarnya terjadi adalah kebutuhan kita berbeda, dan seterusnya. Kesimpulannya Bapak Ibu, paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja tidak efektif dalam jangka panjang, jadi hanya dalam jangka waktu cepat, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Dengan pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Itu ya Bapak Ibu
perubahan paradigma. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Panjenengan pasti semuanya sudah tahu apa itu disiplin positif. Saya bisa minta bantuan untuk Pak Teguh membacakan apa itu disiplin dan juga disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Terima kasih. Jadi disiplin positif itu mempunyai tujuan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama? Dan nilai kebajikan itu pastinya lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Tentunya kita tahu ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan juga ada 9 pilar yang pernah diambil dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke materi berikutnya, kita akan melakukan ice breaking biar peregangan pada tubuh-tubuh kita. Silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri. Sudah siap? Kita akan mengikuti gerakan yang ada di layar.
membuat suasana kelas itu membahagiakan. Ya, kita lanjut ya. Lanjut, oke. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih sebenarnya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi? Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, contohnya sandang, pangan, papan, keamanan, dan kesehatan. Itu yang kedua, bisa minta tolong Pak Indra untuk dibacakan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ada bertahan hidup, ada sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan. Dan yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, rasa diterima, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Untuk yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan untuk yang keempat ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan untuk yang kelima ada kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra sudah dibantu membacakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus yang mana akan kita mencoba pecahkan bersama. Monggo, apakah ada yang bisa membantu saya untuk membacakan kasus 1? Adakah Bapak Ibu? Oke, monggo Bu Arista. Baik, Bu Ani adalah seorang guru kelas 2 di SD Mutiara 1. Beliau sedang bingung menghadapi perilaku salah satu murid di kelas yang bernama Bobby. Beberapa anak telah datang dan sering mengeluhkan karena Bobby meminta bekal mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang dialami Ibu Ani, apakah yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Bobby melakukannya? Terima kasih. Jadi apakah alasan Bobby melakukan hal tersebut? Adakah yang ingin menjawab Bapak Ibu? Kira-kira apakah alasan Bobby? Adakah yang ingin menjawab dari kasus 1? Monggo. Ada? Ya, Bu Firda. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin di sini ada beberapa pilihan alasan yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi. Untuk yang pertama Bobby tidak membawa bekal, sehingga ketika melihat temannya makan bekal mungkin ada rasa keinginan untuk makan juga. Untuk yang kedua, mungkin Bobby itu tipe anak yang cari perhatian. Nah, di kelas istilahnya troublemaker di kelas. Dan yang mungkin yang selanjutnya ya hanya mencari kesenangan ketika temannya kaget bingung atau apa. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Firda. Nah, akan kita lihat kemungkinan jawaban kenapa Bobby suka mengambil bekal temannya. Nah, di sini ada 5 kemungkinan jawaban kenapa Bobby, 5 kemungkinan jawaban Bobby sesuai dengan kebutuhan dasar. Jawaban yang pertama, karena Bobby itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang seperti yang disampaikan Bu Firda tadi. Berarti bahkan mungkin orang tuanya tidak memiliki uang untuk memberinya uang saku atau membawakan makanan. Berarti kebutuhan dasar apa ini yang Bobby penuhi? Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Bobby jadi perhatian. Dia merasa senang dengan dia melakukan seperti itu. Nah, dari jawaban yang kedua, ilustrasi jawaban yang kedua ini berarti Bobby ingin memenuhi kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Yang ketiga, dia merasa hebat dan teman
jadi takut kemudian menuruti semua keinginannya. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah penguasaan. Yang selanjutnya yang keempat, Bobby merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya dan Bobby ingin memilih sesuai keinginannya. Berarti kebebasan. Dan yang terakhir, Bobby hanya iseng seperti yang disampaikan Bu Firda. Bobby hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya. Itu artinya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Bobby adalah kesenangan. Jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menyimak ada video yang akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita simak video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan.
fisiologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan.
Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, kita sudah saksikan bersama video tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang guru diharapkan mampu menggali kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak-anak sehingga anak-anak tidak melakukan atau tidak berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, apakah sudah bosan? Apakah kita ice breaking dulu atau kita lanjutkan ke materi berikutnya? Terima kasih. Baik, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, siapakah yang bisa membantu saya untuk membacakan apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi. Mungkin yang di belakang. Oke, terima kasih. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan
akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Oke, terima kasih. Jadi ada dua motivasi itu dalam diri manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan juga motivasi internal yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Nah selanjutnya kita akan belajar. Tadi sudah ada di sana, tidak ingin mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Sekarang di sini kita akan melihat apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bersifat langsung. Bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik ataupun verbal. Selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya terencana dan disepakati. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, bedanya restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa kuis. Mari kita cermati bersama. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Bisa dibantu? Siapa yang bisa membantu saya dalam kasus satu ini? 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ellen. Monggo. Kasus yang pertama yaitu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Menurut saya itu adalah konsekuensi. Untuk kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu hukuman. Dan yang terakhir, memberikan coretan yang dibuat, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi. Kita akan melihat apakah jawaban dari Bu Ellen iya. Betul sekali, tepuk tangan untuk Bu Ellen. Ya, luar biasa. Jadi itu tadi jawaban dari Bu Ellen sangat tepat, sudah mampu membedakan konsekuensi hukuman, konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya yang kedua, monggo siapa yang bisa membantu? Ibu Dea, monggo. Oh, enggak apa-apa, maju. Sini Bu, enggak apa-apa. Yang slide kedua yaitu tindakan guru. Yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah hukuman. Yang kedua adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Dan yang terakhir adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran, itu adalah konsekuensi. Oke, terima kasih. Ya, akan kita lihat. Yang pertama adalah hukuman. Ya, betul sekali. Yang kedua adalah konsekuensi. Dan yang ketiga adalah konsekuensi. Tepuk tangan untuk Ibu Dea. Luar biasa. Yang selanjutnya, nah, kalau tadi kita sudah mampu membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi, di sini kita akan belajar restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Bagaimana kita saat ini berada di posisi manakah akan kita pelajari pada materi berikut ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi
posisi sebagai manajer. Kita akan introspeksi diri, ada di posisi manakah kita saat ini. Kalau saya terus terang masih berada di posisi sebagai teman, karena saya menganggap ketika kita menjadikan teman, anak-anak menjadi teman kita, itu kita bisa masuk ke dunia mereka. Kita akan lanjut. Nah, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus murid tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, jika kita pada posisi penghukum, maka yang kita lakukan adalah membuat anak hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian ada juga yang menyuruh anak-anak untuk lari mengelilingi lapangan 4 kali. Kalau kita membuat perilaku seperti itu, berarti kita ada di posisi penghukum. Yang kedua, kita melakukan tanya jawab dengan anak dengan kalimat seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jika kita masih menggunakan kalimat tersebut, maka kita ada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, kita mengajak ngobrol dan menggunakan kalimat seperti ini. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Atau kalimatnya begini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalau kita menggunakan kalimat-kalimat semacam ini, maka kita ada di posisi sebagai teman. Selanjutnya, kita masih menggunakan kalimat, contohnya misalkan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sudah grade-nya naik menjadi posisi sebagai pemantau. Dan yang paling bagus adalah posisi di manajer. Bagaimana kalimatnya? Membuat proses anak-anak berubah itu dengan contoh-contoh kalimat. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi membuat anak-anak itu introspeksi. Oh, salah saya apa? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak-anak diminta untuk membuat solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan kita yang membuat solusi, tapi anak-anak. Itulah sebenarnya posisi yang terbaik, posisi guru menjadi seorang manajer. Nah, untuk belajar lebih lanjut, kita akan menyimak video berikut. Bagaimana 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, siapa yang seperti ini Bapak Ibu? Saya merasa ini Selalu terlambat.
deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat Masih ada yang seperti ini. Yang tertawa guru saya sangat keras. ibu tidak bisa membela kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Bisa bapak. jantungan. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Saya siapa ini? Saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sudah bagus ya Bapak Ibu, tapi Dalam efeknya posisi kita teman, lihat. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah posisi yang paling ideal. Dan semoga kita semua setelah kegiatan ini bisa menjadikan diri kita pada posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita saksikan bersama video 5 posisi kontrol, saya berharap kita semuanya bisa introspeksi diri ada di posisi manakah kita saat ini. Dan semoga yang masih ada di posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, ataupun teman, pemantau bisa merubah posisi menjadi posisi manajer setelah mengikuti kegiatan ini. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, ini adalah ada tadi 5 posisi kontrol. Nah, sebentar ya ini ya. Posisi kontrol apakah aku? Kita akan mencoba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apakah ini Bapak Ibu? Penghukum. Selanjutnya ya betul penghukum. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Betul sekali. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi apakah? Sebagai teman. Selanjutnya, bisa dibantu? Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sebagai? Posisinya sebagai pemantau. Apa betul? Iya, betul sekali. Selanjutnya, nah itu adalah 5 posisi kontrol yang sudah kita pelajari bersama. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa sih keyakinan akan kita pelajari bersama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah yang bisa menjawab? Kenapa menjadi keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Apa perbedaannya keyakinan dan peraturan? Bisa? Ataukah ada yang ingin membantu saya menjawab? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, keyakinan itu terbentuk atas dasar apa? Kalau keyakinan itu kesepakatan bersama, oke? Ya, jadi keyakinan itu terbentuk atas dasar kesepakatan bersama. Dan pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi seperti tadi ya, kesepakatan. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinannya itu perlu ada perubahan, boleh. Boleh dirubah. Salah satu contoh keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu salah satu contohnya. Di kelas yang lain bisa berbeda, tidak apa-apa, yang penting keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan dari dalam murid-murid dalam satu kelas serta Bapak Ibu dalam satu kelas tersebut. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
bisa Bu MC membantu? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah yang mereka dapati, serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuannya mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Bu Putri. Jadi itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada segitiga restitusi? Yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini idealnya dilakukan oleh posisi kita ketika kita sudah berada di posisi manajer. Nah, bagaimana contohnya menstabilkan identitas? Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maksudnya membuat anak-anak itu merasa positif walaupun itu yang mereka lakukan adalah salah. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita kuatkan dengan contoh-contoh kalimat berikut. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Positif kan Bapak Ibu ya? Jadi kita menguatkan. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, akan tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak-anak bersalah, seyogianya kalimat-kalimat seperti ini yang kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membuat murid mengenali kesalahannya serta mengakui, membantu mereka mengakui dan menerima perasaan serta tindakan ketika mereka melakukan kesalahan. Guru berkata, jadi kita berusaha mengatakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah kita sudah pernah ketika anak-anak misalkan sepatunya berwarna putih, apakah kita sebagai pengajar sudah pernah menanyakan kenapa kamu memakai sepatu putih? Ataukah kita langsung menjustis anak-anak, sepatumu putih, sepatumu berarti itu salah? Apakah kita seperti itu? Semoga tidak ya. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu kalimat-kalimat memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti contoh-contoh video tadi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Nah, pertanyaannya dari guru, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita menghubungkan kesalahannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati? Selanjutnya seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Apa kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, setelah kita mempelajari atau kita belajar tentang disiplin positif yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Apakah jenengan ada yang ingin berbagi salah satu keyakinan kelas atau disiplin positif yang sudah pernah diterapkan di kelas panjenengan? Monggo, siapa yang ingin berbagi? Monggo, ya silakan Bu Firda. Terima kasih Bu Ika atas kesempatannya. Jadi untuk kesepakatan kelas atau disiplin positif yang sudah saya terapkan, mungkin saya sudah menjadi wali kelas sekitar 7 tahun. Dan tahun-tahun sebelumnya untuk sebelum mengenali disiplin positif, mungkin di kelas itu sering menerapkan yang namanya hukuman atau denda.
Tapi dengan adanya disiplin positif ini, anak-anak diajak mau dibuat seperti apa kelas kalian hari ini, dan mereka bersama-sama membuat keyakinan kelas ada di kelas itu untuk seterusnya dalam 1 tahun terakhir. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih tepuk tangan. Ya, ternyata kita sudah menerapkan disiplin positif pada kelas-kelas kita. Oke, terima kasih Bu Firda dan juga Bapak Ibu guru hebat. Dan sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat minimal untuk saya sendiri, dan semoga bisa bermanfaat untuk jenengan dan anak-anak didik kita di SMP Negeri 1 Muncar ini. Akhirul kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ika. Luar biasa ya materi hari ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Ika tadi. Oke, cukup sekian mungkin acara destinasi hari ini. Semoga yang telah Ibu Ika sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup. Semoga materinya bermanfaat, tentu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali mengikuti pelajaran BK. Dari situlah saya termotivasi untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Ika, saya sangat senang sekali mengikuti pelajaran BK. Perkenalkan, nama saya Bradestia Karisma Negara, saya dari kelas 8H. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Afani, saya dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perasaan saya ketika dinasihati oleh Bu Ika. Perasaan saya sangat senang karena Bu Ika telah mau menasihati kami di saat ada korban pembulian. Dan kami merasa senang karena Bu Ika menasihati kami dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Terima kasih kepada Bu Ika. Stop bullying. Beberapa anak telah datang dan sering mengeluhkan karena Bobby meminta bekal mereka. Dan sebenarnya mungkin yang selanjutnya ya hanya itu tadi, hanya mencari kesenangan ketika temannya kaget, bingung atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Jihan Soraya, selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Muncar. Dari acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ika Sari, saya mengetahui bahwa anak-anak itu memiliki rasa atau kebutuhan tersendiri, karena di sana ada 5 kebutuhan dasar manusia yang salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup. Bisa jadi anak-anak ingin bertahan hidup di sekolah, maka dari itu satu metode yang dapat digunakan adalah pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Prismawati SPD, selaku guru di SMP Negeri 1 Muncar. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi oleh Bu Ika Sari terkait budaya positif di sekolah, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara merespon perilaku negatif yang telah siswa buat, yaitu dengan menggunakan konsep restitusi atau segitiga restitusi, yaitu guru dapat berlaku sebagai manajer bagi mereka.